I think he wants me to tune in. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah alur cerita dari film dengan judul Tux tahun 2014. Film ini akan menceritakan sebuah perjalanan dari seorang podcaster bernama Wallace yang melakukan sebuah perjalanan dari Los Angeles ke Kanada untuk mencari sebuah bahan untuk acara podcastnya. Namun setelah tiba di Kanada, ia terjebak di rumah seorang kakek tua yang mana sebetulnya kakek inilah yang akan menjadi narasumber dari podcastnya. Dan ternyata kakek tersebut rupanya seorang pembunuh berantai yang menyebabkan beberapa orang hilang sejak 10 tahun yang lalu. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang podcaster bernama Wallace Brighton dan rekannya bernama Teddy. Mereka memandu sebuah acara podcast yang kebanyakan isi dari podcast mereka mengomentari video-video lucu dan unik. Acara mereka bernama Not See a Party. Suatu hari mereka mendapat kiriman sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja gembul sedang beraksi bermain sebilah pedang. Ia beraksi layaknya film-film kungfu di TV, namun tanpa sengaja ia memotong kakinya sendiri. Saking penasaran dengan keadaan remaja tersebut dan juga sekalian mencari bahan podcastnya, Wallace kemudian pergi mengunjungi remaja yang mereka sebut dengan nama The Kill Bill Kid. Meskipun sempat berdebat dengan pacar yang bernama Allison yang merengek minta diajak ikut pergi, akhirnya Wallace berhasil merayu Allison dan berangkat sendirian. Allison merasa tak bisa membiarkan Wallace pergi sendiri karena Wallace seorang playboy yang doyan selingkuh. Ia pun berangkat hingga sampai di lokasi rumah Kill Bill Kid. Namun sesampainya di sana, ia sudah mendapati sebuah karangan bunga dan beberapa orang berpakaian serba hitam memperlihatkan sebuah foto Kill Bill Kid di atas sebuah kursi roda. Ternyata setelah kejadian tersebut, Kill Bill Kid memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saat hari mulai gelap, ia pergi ke sebuah bar untuk sekedar minum-minum dan beristirahat. Ia lalu menelpon Teddy untuk mengabarkan apa yang terjadi pada Kill Bill Kid. Ia juga mengatakan akan di sana untuk sementara waktu untuk mencari bahan podcast agar kedatangannya ke Kanada tidak sia-sia. Setelah itu ia menuju ke toilet. Di sana ia melihat banyak artikel dan tulisan tertempel di dinding. Penulis tersebut menceritakan bahwa ia adalah seorang petualang bahari yang telah menghabiskan waktunya di lautan. Dan sekarang ia telah pensiun dan tinggal di rumah besarnya seorang diri. Dan ia mau membuka pintu untuk siapa saja yang mau mendengar cerita tentang kegagahannya berpetualang di lautan. Dan ia dengan senang hati mempersilahkan jika ada yang bersedia menemaninya tinggal di rumah besarnya tersebut. Wallace sangat tertarik dengan tulisan tersebut dan ia berniat untuk menemui si penulis. Sebelum menuju ke rumahnya, ia mampir ke sebuah minimarket di sebuah daerah bernama Winnipeg untuk membeli minuman gelas besar kesukaannya. Di sana ia menelpon si penulis yang bernama Howard Howe untuk menanyakan alamatnya. Kebetulan nomor HP si penulis dicantumkan di tulisannya. Setelah menanyakan sebuah daerah yang bernama Bayfrost pada mbak-mbak penjaga toko, Wallace kemudian menuju ke kediaman si penulis. Dengan menggunakan panduan sebuah aplikasi map, akhirnya ia sampai ke lokasi dan butuh beberapa menit berjalan kaki ke tengah hutan untuk sampai ke rumah Mr. Howard Howe. Ia kemudian masuk dan disambut oleh seorang pria tua di sebuah kursi roda. Dialah yang bernama Howard Howe. Wallace sempat berkeliling di rumahnya dan memang benar tidak ada orang lain selain Howard seorang diri. Wallace nampak sangat bersemangat sekali saat itu. Ia kemudian dipersilakan duduk dan menikmati teh buatan Howard. Wallace mulai memperkenalkan diri mulai dari nama, rutinitas pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Sementara si Howard menceritakan kisah petualangannya bertahun-tahun di lautan lepas. Ia juga bercerita tentang kejadian saat kapal yang ia naiki bersama kru lainnya tenggelam. Dan cuma ia satu-satunya yang bertahan hidup karena diselamatkan oleh seekor anjing laut yang kemudian membawanya ke sebuah batu karang besar. Tak seberapa lama Wallace merasa pening dan pandangannya kabur. Ia kemudian ambruk di hadapan Howard. Pagi berikutnya Wallace tersadar di sebuah kursi roda. Sementara Howard mengelap sesuatu mirip seperti taring binatang. Wallace kemudian menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya
karena ia merasa badannya begitu letih dan lemas. Ia juga merasakan aneh karena ia tidak bisa merasakan salah satu kakinya. Howard lalu membawakan minum dan kemudian bercerita bahwa kemarin malam seekor laba-laba hitam telah menggigitnya. Racun gigitan si spider menyebabkan kakinya infeksi hingga membengkak. Dan kata dokter, untuk mencegah racun menjalar ke jantung, pilihannya adalah dengan cara mengamputasi kaki Wallace yang terinfeksi. Wallace kemudian perlahan-lahan membuka selimutnya dan ia begitu kaget dan meringis melihat salah satu kakinya telah tiada. Holy shit, there's no leg there. Ia kemudian meminta tolong pada Howard untuk mengambilkan ponselnya, namun Howard mengatakan bahwa kemarin malam dokter telah menginjak ponsel Wallace secara tidak sengaja. Selain itu dokter juga telah menyingkirkan semua telepon yang ada di rumah Howard, agar rumah Howard lebih tenang. Wallace kemudian mencoba beranjak dari kursi roda, tapi tubuhnya terikat. Ia meminta agar dibawa segera ke rumah sakit. Tapi Howard mengatakan bahwa dokter melarang membawa Wallace ke rumah sakit karena rumah sakit di daerah tersebut kurang steril dan rumah Howard dikatakan lebih steril daripada rumah sakit, sehingga sudah cukup untuk merawat Wallace hingga keadaannya membaik. Beberapa saat kemudian Howard meninggalkan Wallace untuk beristirahat. Di malam harinya saat makan malam, Wallace hanya terdiam. Dia tak menyentuh makanannya sama sekali. Howard mulai mengajaknya berbincang dan Wallace mulai merasa curiga pada Howard. Wallace kemudian kembali bertanya mengenai laba-laba yang menggigit kakinya. Dan Howard kembali menceritakan laba-laba hitam yang menggigit Wallace telah kembali ke dalam hutan. Dan Howard kemudian tiba-tiba bernyanyi lagu Itsy Bitsy Spider dengan nada mengejek dan tertawa kecil. Spider crawled up the water spout. Was the spider out? He's psycho! Dan sontak saja si Wallace baru sadar bahwa di hadapannya bukanlah seorang kakek biasa, tapi seorang kakek psycho atau kakek gila. Ia mulai sadar bahwa sekarang dirinya sedang dalam bahaya. Ia kemudian meminta tolong dengan berteriak sekencang-kencangnya. Tapi karena rumah si kakek ada di dalam hutan, teriakan dari si Wallace tak didengar siapapun. Si kakek kemudian kesal karena Wallace tak berhenti berteriak. Ia kemudian menamparnya. Setelah itu Howard mengatakan bahwa ia telah menyiapkan sebuah pakaian anjing laut untuk Wallace. Dan Wallace harus memakainya dan bersikap seperti seekor anjing laut. Wallace mulai merasa ngeri dan berteriak minta tolong sekencang-kencangnya. Namun usahanya sia-sia. Setelah itu tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara ponselnya berdering. Ia mencari-cari dan menemukan ponselnya di atas meja. Namun saat ponselnya mau diangkat, ponselnya tiba-tiba mati. Ternyata Allison pacarnya berusaha menelponnya karena sudah 3 hari Wallace tidak berkabar. Wallace kemudian mencoba menelpon kembali, namun karena Allison men-setting mode getar di HP-nya, ia tak mendengar panggilan Wallace. Wallace kemudian mengirimkan pesan suara pada Allison. Ia kemudian menceritakan ketakutannya dan semua kejadian yang menimpanya di rumah kakek Howard. Dan ia juga menyuruh Allison untuk segera menghubungi polisi. Setelah itu ia juga menelpon rekannya yang bernama Teddy. Dan ternyata saat itu Teddy sedang berada di kamar Allison. Entah mereka ada hubungan apa tidak diceritakan dalam film ini. Namun sampai di sini kita anggap saja mereka bersahabat. Teddy melihat ponselnya menyala, namun ia tak memperdulikannya. Terlihat Wallace mengirimkan pesan suara kemudian pada Teddy. Namun ia keburu ketahuan oleh Howard dan dihantam dengan kayu hingga ia terkapar. Howard mengatakan ia tak bisa kembali ke kehidupannya yang dulu dan satu-satunya kesempatannya hidup adalah sebagai seekor anjing laut. Dan Wallace kemudian pingsan. Keesokan harinya Allison terbangun dan saat ia mengecek ponselnya di kamar mandi, ia mendapati beberapa miss call dari Wallace dan pesan suara yang menceritakan keadaannya di rumah Howard. Ia kemudian membangunkan Teddy dan menyuruhnya mendengarkan pesan dari Wallace. Mereka berusaha menelpon kembali, namun saat itu Wallace sedang dalam keadaan tidak sadar. Saat itu, ia sedang menjalani operasi. Tangan dan kakinya dipotong dan ia dirubah menyerupai seekor anjing laut. Setelah itu Allison dan Teddy yang mencemaskan keadaan Wallace kemudian menyusulnya ke Kanada. Sementara itu, Howard telah menyelesaikan operasi bedahnya yang mengubah tubuh manusia Wallace menjadi seekor anjing laut.
Entah dari mana Howard mendapatkan ilmu bedah seperti itu, tidak dijelaskan dalam film ini. Intinya sekarang Wallace sudah memiliki tubuh yang menyerupai anjing laut. Sementara itu Allison dan Teddy telah tiba di Kanada. Mereka menyusuri setiap tempat yang dikunjungi Wallace. Mulai dari tempat rental mobil, minibar yang dikunjunginya, namun semua tak membuahkan hasil. Akhirnya ia ke kantor polisi dan memperdengarkan pesan suara dari Wallace pada salah seorang detektif. Detektif tersebut sepertinya terlalu sibuk dengan kasus-kasus lain, dan kebetulan seorang rekannya sedang melakukan investigasi terhadap sebuah penemuan mayat. Ia kemudian memberikan nomor telepon petugas tersebut. Ia mengatakan bahwa petugas yang dimaksud tengah memburu seorang pembunuh berantai. Mereka akhirnya berhasil menghubungi dan bertemu di suatu tempat. Petugas tersebut adalah seorang inspektur polisi bernama Guy Lapointe, seorang inspektur di daerah Quebec yang telah lama mengejar pembunuh berantai yang dikenal dengan nama Howard Howe. Juga menjelaskan bahwa Howard Howe telah menebar teror selama 10 tahun dan menyebabkan 23 orang hilang hingga sampai suatu saat satu korban ditemukan dengan kondisi sangat mengerikan. Kakinya diamputasi dari lutut, kedua tangannya menempel di tubuhnya, mulut dan giginya juga dimodifikasi. Ia juga samar-samar teringat dengan seorang kakek tua dengan gerak-gerik mencurigakan. Ia menceritakan 2 tahun lalu di Quebec, saat itu ia sedang melakukan penyisiran orang hilang yang bernama Gregory Gumtree, seorang pemain hoki dari Quebec City di sebuah hutan. Ia bertemu dengan seorang kakek yang sedikit mengalami gangguan mental, dan ia mengatakan bahwa ada seekor laba-laba dalam toiletnya. Ia berbicara ke sana kemari dan menyebut namanya sebagai Bartholomew Mosey. Dan sebulan kemudian mayat Gregory Gumtree ditemukan di sebuah selokan di daerah Gatineau dengan kondisi sangat mengerikan. Kaki dan lidahnya hilang, tangannya menempel di tubuhnya, dan terdapat lubang di atas mulutnya. Dan di saat yang sama, kakek yang bernama Bartholomew Mosey tidak pernah terlihat lagi di rumah hutannya. Di tempat berbeda, Howard yang telah merubah Wallace menjadi seekor anjing laut kemudian menempatkannya di sebuah tempat yang dikelilingi kolam lengkap dengan mainan bola karet. Wallace kemudian dipaksa berenang dengan tubuh berlemaknya, hasil dari tempelan kulit para korban yang telah ia bunuh. Wallace mencoba berenang dengan tubuh barunya, namun ia terus tenggelam karena tubuhnya terlalu berat. Dan di dasar kolam, ia melihat beberapa mayat dengan tubuh yang dirubah menjadi anjing laut, sama sepertinya. Beberapa saat kemudian Wallace berhasil naik kembali, dan ia diberikan seekor ikan mentah. Karena saking laparnya, ia pun tak punya pilihan lain selain memakan ikan itu mentah-mentah. Kembali ke tempat Allison, Teddy, dan inspektur. Mereka mulai merencanakan perjalanan mereka menyusuri jalan yang mungkin dilewati Wallace. Allison kemudian mengatakan bahwa biasanya sebelum melakukan perjalanan, Wallace punya kebiasaan minum sejenis minuman dengan gelas besar yang biasa dijual di swalayan. Mereka kemudian mampir ke sebuah swalayan yang mereka lewati. Di sana mereka menanyakan pada penjaga toko dan memperlihatkan foto Wallace. Dan kebetulan mbak-mbak masih mengingat dengan jelas dari kumis si Wallace. Mbak-mbak itu mengatakan ia pergi ke Bifrost. Ia juga sempat menulis alamat di sebuah buku kecil yang ia minta dari penjaga toko. Pak Inspektur kemudian mengasir bekas goresan pena Wallace dengan pensil. Dan mereka sekarang mendapatkan alamat tujuan kemana Wallace pergi. Di saat yang sama di tempat berbeda, Howard berada di kolam bersama Wallace. Ia mulai mengajarkan Wallace berenang dan Howard tampak begitu bahagia dengan keberadaan Wallace sebagai Mr. Tas. Ia mulai mengenang saat-saat bersama anjing laut penyelamatnya. Ia merasa begitu berhutang budi pada si anjing laut hingga pada suatu saat keadaan memisahkan mereka. Diceritakan pada saat itu Howard telah berhari-hari berada di bebatuan karang di tengah lautan, bertahan hidup berhari-hari tanpa makanan dan minuman. Hingga pada suatu ketika, ia begitu sekarat dan tidak punya pilihan lain selain menghabisi si anjing laut dan memakan dagingnya. Dan sampai saat ini pun, ia tidak bisa memaafkan sifat manusianya yang begitu tega dan kejam membunuh penyelamatnya. Dari sinilah ia selalu terobsesi untuk menghadirkan kembali sosok Mr. Tas yang telah ia bunuh. Di saat yang sama, Allison dan yang lain melewati sebuah sungai. Di sana mereka melihat bagian belakang mobil yang berada di sungai tersebut. Dan itu adalah mobil yang disewa Wallace dari beberapa hari yang lalu.
Merasa bahwa targetnya sudah tak jauh lagi, inspektur memberikan Allison dan Teddy sebuah pistol. Mereka mulai masuk dan menyusuri hutan. Di saat yang sama, Howard ingin memberikan sebuah hadiah pada Mr. Tusk, yaitu kesempatan bertarung yang biasa anjing laut lakukan ketika mereka memasuki masa kawin. Howard kemudian memakai pakaian anjing laut yang ia buat dari kulit para korbannya, dan ia memaksa Wallace untuk bertarung. Mereka pun bertarung sambil berteriak-teriak layaknya anjing laut. Dan ternyata teriakan Wallace terdengar sampai ke tempat Allison. Mereka kemudian mencari sumber suara dan sampai ke rumah Howard. Mereka kemudian masuk dan sampai di ruang tempat Howard mengoperasi Wallace. Selain itu mereka juga mendengar suara Wallace makin jelas terdengar. Howard dan Wallace di saat yang sama juga mendengar panggilan Allison. Dan akhirnya di sanalah Howard memutuskan untuk menghabisi Wallace. Karena ia tidak rela Wallace jatuh ke tangan orang lain. Namun Wallace menggunakan kesempatannya untuk menancapkan taringnya ke kaki Howard hingga ia terjatuh. Dan di sanalah Wallace menghabisi Howard dengan taringnya. Di saat yang sama, Allison dan Teddy sampai ke tempat Wallace. Wallace pun berteriak-teriak layaknya seekor anjing laut saat memanggil Allison. Dan saat itulah si inspektur mengarahkan senapannya ke arah Wallace. Ia berniat mengakhiri penderitaan Wallace. Setahun kemudian, Allison dan Teddy mengunjungi sebuah cagar alam di daerah Manitoba. Di sana mereka menuju ke sebuah kolam. Dan di sana mereka memanggil-manggil Wallace. Dan ternyata setahun lalu si inspektur membatalkan niatnya menghabisi Wallace. Allison berusaha berteriak memanggil-manggil Wallace, tapi ia tidak mau keluar dari tempat persembunyiannya. Dan ketika Allison melemparkan seekor ikan mentah, Wallace akhirnya keluar dan memakan ikan tersebut. Saat itulah ia melihat Allison dan ia mulai menangis. Allison pun terlihat tidak bisa menahan kesedihannya. Allison lalu mengatakan, I love you, Wallace. Don't ever forget that. Dan pergi meninggalkannya dengan membawa kesedihan di hatinya. Wallace mulai mengingat semua kenangan indah bersama Allison dan kemudian memalingkan muka dan kembali ke tempatnya. Oke teman-teman, seperti itu alur cerita film Tusk tahun 2014. Sedikit kesimpulan, semua yang dilakukan Howard dengan menculik orang-orang dan menjadikannya anjing laut adalah untuk mengembalikan sosok anjing laut penyelamatnya. Karena pada saat itu, ia merasa begitu sangat bersalah dan berdosa karena tega membunuh dan memakan makhluk yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan yang begitu mengiris hatinya adalah, kenapa setelah ia membunuh dan memakan dagingnya Mr. Tusk, sebuah kapal datang dan menyelamatkannya. Seandainya ia tahu ada kapal akan datang, ia mungkin akan menahan penderitaannya sedikit lagi. Jadi, intinya si Howard memang mengalami gangguan jiwa, hingga ia tega melakukan itu semua pada setiap korbannya. Tapi orang gangguan jiwa bisa memodifikasi manusia menjadi anjing laut seperti itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Namun keahlian si Howard memodifikasi manusia menjadi anjing laut itu tidak begitu diekspos di dalam film ini, dari mana si Howard mendapatkan ilmu bedah seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mau nonton. Semoga dapat menjadi hiburan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, jaga kesehatan, dan kita bertemu lagi di video yang lainnya. Bye.